Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 55. Cerita dimulai. Sebelum dimulainya kompetisi seni bela diri murim, Yang telah melakukan pertemuan empat mata bersama seorang laki-laki. Laki-laki itu bernama Kwon Yung Ha dan dia merupakan murid pertama dari Supreme pertama. Di saat itu, Yang telah menceritakan tentang Won Wei kepada Yung Ha. Ia berkata, "Aku mengira kalau Won Wei telah menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya karena dia mampu untuk menahan serangan pamungkasku. Bahkan aku pun merasa kalau Won Wei pastinya sekuat dirimu." Mendengar cerita Yang, Yung Ha bergumam, "Sebelumnya aku pun pernah mendengar tentang Won Wei kalau dia adalah seorang murid dari Supreme keempat. Dan juga aku telah mendengar kalau Won Wei telah mengalahkan dua orang sekaligus muridnya Supreme kedua." Kemudian Yung Ha mencoba untuk mendengarkan dengan lebih serius ketika yang melanjutkan kata-katanya. "Setelah kita mendapatkan pedang Blood Demon dan juga menyatukan kultus Blood, maka aku akan menjadikannya sebagai suamiku dan mengambil benihnya." Sontak Yung Ha sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau yang akan mengatakan sesuatu yang seperti itu. Yung Ha kembali bergumam, "Jadi apakah ini maksudnya bahwa nona muda langsung memintaku untuk mengawasi Won Wei? Dan ini masuk akal kenapa nona muda memilih Won Wei untuk menjadikannya sebagai suaminya? Jika dia mampu menggunakan tarian pedang pada usianya yang masih semuda itu dan mampu menghalau serangan pamungkas dari nona muda, itu artinya kalau Won Wei memiliki masa depan yang sangat cerah. Sudah pasti kalau Won Wei akan menjadi musuh yang sangat merepotkan karena dia memiliki potensi yang mampu berdiri pada puncak tertinggi. Jadi sudah sewajarnya kalau nona muda sangat ingin menjadikannya sebagai suaminya dan mengambil benihnya, sehingga mereka akan menciptakan seorang anak yang kemungkinan besar akan menjadi seseorang yang sangat luar biasa." Cerita kembali pada pertemuan Won Wei bersama Yung Ha. Yung Ha berkata, "Aku minta maaf karena aku telah terlambat untuk memperkenalkan diriku. Aku adalah murid pertama dari Supreme pertama Kultus Blood." Mendengar itu, Won Wei berpikir, "Aku tahu kalau dia adalah salah satu dari bawahan Yang. Namun aku tidak menyangka kalau dia ternyata adalah muridnya Supreme pertama." Supreme pertama Tan Wigang adalah seorang monster yang dianggap sebagai warrior terbaik dan juga paling kuat yang dimiliki oleh Kultus Blood. Jika seorang murid dari Supreme pertama sampai mengikuti kompetisi ini, itu artinya bahwa pedang Blood Demon sangatlah penting bagi Kultus Blood. Yung Ha berkata, "Aku akan berterus terang kepadamu. Secara pribadi, aku berpikir kalau pertarungan di antara anggota kultus sama sekali tidak ada gunanya. Jadi bergabunglah bersama kami, bahkan akan lebih baik jika kau membawa mastermu sekaligus untuk bergabung kepada kami. Jujur saja, semua pasukan yang berada pada pihak kalian tidak akan bisa menang melawan pasukan kami, dan pedang Blood Demon sudah pasti akan jatuh ke tangan kami." Mendengar itu, Won Wei berkata, "Sepertinya kau terlalu percaya diri dengan kemampuanmu untuk mendapatkan pedang itu. Tetapi asal kau tahu kalau kami yang akan mendapatkan pedang itu." Yung Ha berkata, "Seperti yang dikatakan, kau adalah orang yang sangat keras kepala. Namun inilah harapanku karena aku pastinya akan kecewa apabila kau akan luluh meskipun hanya dengan beberapa kata saja." Sambil berlalu meninggalkan Won Wei, Yung Ha kembali berkata, "Semoga saja keras kepalamu itu bisa membawa keberuntungan. Tetapi asal kau tahu, setelah kami mendapatkan pedang Blood Demon, maka Nona Yang dan juga semua pengikutnya akan tunduk kepada kami." Pada sisi yang lain, Jo Sung Won telah mengumpulkan informasi pada tengah-tengah kerumunan banyak orang. Namun tiba-tiba saja matanya telah tertuju kepada seorang peserta yang baru saja menyelesaikan ujian pertamanya. Ternyata orang itu adalah seorang pengemis kotor yang tertawa terbahak-bahak ketika ia berada di atas arena ujian pertama kompetisi itu. Dia telah berhasil membuat sebuah tanda di atas batu itu dengan menggunakan sebuah teknik yang dikenal sebagai 18 gerakan tinjuan naga. Namun, sebagian besar dari semua orang yang ada di sana tidak mengetahui sebuah fakta yang sebenarnya. Meskipun penampilannya sangatlah kotor dan juga berbau busuk, akan tetapi dia adalah seorang penerus dari sekte pengemis yang bernama Hong Gyeolgai.
Terlihat Jo Sung-won sangatlah marah ketika ia mengetahui kalau Gyeolgae telah mengikuti kompetisi itu. Kemudian ia pun kembali menuju kepada tempat yang sudah mereka tentukan sebelumnya untuk memberikan informasi kepada Wonwi. Namun di saat itu sangat jelas terlihat kalau wajah Jo Sung-won telah menunjukkan ekspresi yang begitu marah. Wonwi pun bertanya apakah Jo Sung-won telah mendapatkan semua informasi yang telah ia pinta. Sambil berlalu, Jo Sung-won mengatakan kalau dia sudah menemukan lokasinya seperti yang diperintahkan kepadanya. Namun tiba-tiba saja salah satu dari kakinya telah tersandung sehingga membuatnya telah kehilangan keseimbangan. Sambil menahan tubuhnya, Wonwi berkata, "Apa yang terjadi kepadamu sampai-sampai kau tidak memperhatikan langkah kakimu?" Namun Jo Sung-won sangatlah terkejut saat mendengar Wonwi yang berbisik kepadanya. "Apakah ini karena kau telah melihat Hong Gyeolgae di atas arena kompetisi itu? Tetapi untuk saat ini fokuslah pada misi kita terlebih dahulu dan aku berjanji akan membantumu untuk membalaskan dendammu itu." Melihat tingkah Jo Sung-won, Mayung bergumam, "Dasar bajingan, bisa-bisanya dia bersikap ceroboh seperti itu." Akan tetapi, Mayung pun langsung tertawa saat menyadari kalau ia bisa menggunakan trik itu untuk bisa berpelukan dengan Wonwi. Lalu Mayung berkata, "Meskipun Jo Sung-won adalah orang yang sangat tolol, namun dia telah menunjukkan kepadaku sebuah trik yang sangat bagus." Tanpa pikir panjang sedikit pun, Mayung langsung menggunakan trik itu sembari mengatakan, "Aku akan terjatuh karena aku telah tersandung sebuah batu yang sangat besar." Terlihat Mayung sangatlah bahagia saat ia merasakan sebuah tangan yang begitu hangat dan juga kekar dengan sigap telah menangkapnya. Dengan tatapan mata yang mempesona, Juabek berkata, "Wahai Nona, apakah kau baik-baik saja? Seharusnya kau lebih berhati-hati karena itu akan bisa melukai wajah cantikmu." Namun belum sempat Juabek melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja sebuah tinjuan telah mendarat tepat di wajahnya. Bahkan saking kuatnya tinjuan Mayung sampai-sampai Juabek telah terbang dan menghilang dari hadapannya. Sambil berteriak, Mayung berkata, "Dasar bajingan, berani sekali kau menyentuhku dan merusak rencanaku. Asal kau tahu aku lebih baik mati daripada disentuh oleh seseorang yang sepertimu." Pada sisi yang lain, Wonwi telah melemparkan pandangannya kepada seseorang yang telah berdiri di hadapan batu besar untuk memulai ujian pertamanya. Dia adalah seseorang yang menggunakan penutup mata hitam pada mata kirinya, namun dia memiliki energi yang sangat luar biasa pada mata kanannya. Lalu Wonwi bergumam, "Dia adalah seseorang yang aku cari sejak dari tadi, tetapi aku sedikit tidak yakin karena kompetisi ini diadakan jauh lebih cepat dari yang terjadi pada kehidupanku yang dulu, dan nama orang itu adalah Gyungin." Sejak dari dulu ada begitu banyak sekte-sekte dan juga klan yang tidak terhitung jumlahnya mengalami kehancuran selama terjadinya perang besar antara Ortodok dan juga Yunortodok. Lalu salah satu dari mereka yang telah hancur adalah sekte Kunlun dan Gyungin adalah satu-satunya orang pewaris terakhir yang berasal dari sekte Kunlun. Di sampingnya Sodam berkata, meskipun dia memiliki sebuah kisah yang sangat menyedihkan, akan tetapi apa hubungannya dengan kita? Wonwi pun berkata, "Kau pastinya akan mengetahui apabila kau tidak memotong perkataanku dan juga mendengarkannya sampai akhir." Apakah kau tahu kalau Gyungin mengikuti kompetisi ini hanya untuk membangun kembali kejayaan sekte Kunlun? Namun tujuan aslinya adalah untuk memenangkan kompetisi ini. Akan tetapi pada perempat final dia harus melawan Lee Jong-yom yang berakhir dengan kekalahan. Setelah kekalahannya, beberapa masalah telah muncul kepadanya karena topeng penyamarannya telah hancur selama pertarungannya melawan Lee Jong-yom. Jadi semua orang yang menyaksikan pertarungan itu telah menyadari kalau Gyungin telah menyembunyikan identitasnya. Bahkan pertarungannya melawan Lee Jong-yom langsung dihentikan ketika ia menggunakan seni bela diri andalan sekte Kunlun. Dia disalahpahami sebagai seorang mata-mata yang dikirim oleh faksi Yunortodok karena dia menggunakan seni bela diri dari sekte yang sudah musnah. Oleh sebab itu, kompetisi seni bela diri Murim langsung ditunda selama 3 hari karena rumor insiden itu telah menyebar dengan cukup luas. Jadi, apabila insiden itu sampai terjadi sama seperti pada kehidupanku yang dulu, maka hal itu akan menghancurkan rencana kita untuk mendapatkan pedang Blood Demon. Kemudian, Wonwi pun langsung memotong pergerakan Gyungin sembari berkata, "Meskipun kita sudah lama tidak bertemu, namun aku pun masihlah tidak menyangka kalau kau masihlah hebat seperti biasanya."
Melihat kedatangan seseorang yang sama sekali tidak ia kenal, Gyungin langsung mengerutkan keningnya. Ia berkata, "Siapa kau sebenarnya? Mengapa kau bertingkah seolah-olah kalau kau mengenalku?" Akan tetapi, Gyungin langsung terdiam ketika mendengar Wonwi yang berbisik kepadanya, "Aku tidak menyangka kalau kau akan mengikuti kompetisi murim ini meskipun usiamu sudah lebih dari 30 tahun dan kau cukuplah mengesankan, wahai Tuan Gyungin." Mendengar perkataan Wonwi, ia pun langsung menarik baju Wonwi dan memeluknya dengan begitu hangat. Namun sangat berlawanan dengan sikap ramahnya itu karena salah satu dari tangannya telah mengarah tepat di atas dada Wonwi. Dengan tatapan mata yang tajam, Gyungin berkata, "Siapa kau sebenarnya dan sejauh apa yang kau ketahui tentang rahasiaku?" Wonwi berkata, "Kau telah diawasi oleh 4 orang mata-mata dari aliansi Murim. Salah satunya mereka bersembunyi tepat di atas kita, lalu 2 yang lainnya telah membaur di antara para peserta, dan yang terakhir tepat di balik tembok belakang kita. Apabila kau terus saja menunjukkan sikap kasar kepadaku, sudah pasti mereka semua akan langsung menangkapmu karena rasa curiga mereka terhadapmu memanglah benar. Jadi bersikaplah sealami mungkin karena mereka sejak dari tadi sedang memantaumu." Akan tetapi, Wonwi bergumam, "Sebenarnya yang mereka pantau adalah aku. Namun aku harus melakukan ini agar Gyungin akan mau mendengarkan perkataanku." Gyungin berkata, "Mengapa kau memberitahuku kalau mereka saat ini sedang mengawasiku? Bukankah kau sama sekali tidak memiliki alasan apapun untuk membantuku? Bahkan kita sama sekali tidak mengenal satu sama lain." Wonwi berkata, "Aku minta maaf karena terlambat untuk memperkenalkan diri kepadamu. Namaku adalah Wonwi dan aku adalah seorang murid dari Grandmaster Hojangdai. Namun karena situasinya sangatlah tidak baik, maka aku akan langsung ke intinya. Dengarkan aku baik-baik, jika kau berencana untuk membangun ulang Sekte Kunlun, mengapa kau tidak memikirkannya dengan matang?" Sontak Gyungin sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau tujuan utamanya telah diketahui oleh orang lain. Lalu Wonwi kembali berkata, "Lihatlah baik-baik, apakah sejak dari awal kau tidak bisa menyadari? Bahkan aku pun sudah tahu kalau kau merupakan orang terakhir dari Sekte Kunlun. Sekarang berpikirlah dengan baik sebelum semuanya terlambat. Apakah kau benar-benar berpikir kalau aliansi Murim tidak akan tahu tentang dirimu ini?" Dengan nada yang merat, Gyungin berkata, "Jadi apakah yang kau maksud adalah kalau mereka sudah tahu, namun mereka memilih untuk tidak mengatakan apapun tentang situasi ini?" Semua orang mengetahui bahwa di malam itu Sekte Kunlun telah dibantai oleh para bajingan Yunartodok. Namun aliansi Murim hanya berdiam diri meskipun mereka mengetahui akan hal itu. Jadi apakah itu yang kau maksud? Wonwi pun berkata, "Sejujurnya sangat sulit untuk mengatakan ini kepadamu, akan tetapi hal ini adalah yang sebenarnya." Mendengar perkataan Wonwi, Gyungin pun sangatlah marah. Ia berkata, "Dasar bajingan, Sekte Kunlun telah mendukung dan juga memilih sebuah jalan yang diambil oleh aliansi Murim. Bahkan kami juga telah menjunjung tinggi kebenaran yang melebihi dari sekte lainnya. Kesalahan apa yang telah kami perbuat sampai-sampai aliansi Murim telah memilih untuk menutup mata dan mengabaikan kami begitu saja?" Wonwi berpikir mereka mengabaikan Sekte Kunlun karena kalian terus saja berada di tempat yang netral. Jadi mereka berpikir kalau Sekte Kunlun akan bisa menjadi kawan atau bahkan menjadi lawan. Sambil memegang belatinya, Wonwi berkata, "Aku tidak tahu secara detail tentang situasinya, namun aku akan mengurus seseorang yang mengawasi kita dari arah belakang." Terlihat orang itu sangatlah terkejut saat Wonwi yang melemparkan belatinya tepat di hadapannya. Wonwi berkata, "Siapa kau sebenarnya dan mengapa kau mengikutiku sampai sejauh ini?" Terlihat orang itu mencoba untuk mengelak dengan mengatakan, "Apa yang kau bicarakan? Aku bahkan tidak mengenalmu. Jadi atas dasar apa aku harus mengikutimu?" Sambil berbisik, Wonwi berkata, "Kau tidak usah berpura-pura bodoh di hadapanku. Apakah kau tahu orang itu mengatakan bahwa ada 4 orang termasuk dirimu yang selama ini mencoba untuk mengawasiku. Jadi aku sangatlah penasaran apakah yang ia katakan itu memanglah benar ataukah tidak." Lalu Wonwi menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Ia kembali berkata, "Apakah mungkin kalau kau adalah seorang mata-mata yang dikirim langsung oleh Kultus Blood?" Sontak orang itu sangatlah terkejut. Ia berkata, "Jangan pernah menuduh orang lain seperti itu, apalagi kita tidak mengenal satu sama lain. Lagi pula aku hanyalah seniman bela diri aliansi Murim." Melihat reaksinya, Wonwi berkata, "Jika kau benar-benar bukanlah seorang mata-mata, lantas mengapa kau bersikap defensif seperti ini?"
Seketika itu juga, ia pun langsung menutup mulut Wonwi sembari mengatakan kalau dia bukanlah mata-mata yang dikirim langsung oleh Kultus Blood. Akan tetapi, Wonwi tidak diam begitu saja, ia kembali berkata, "Jika kau bukan mata-mata, lantas mengapa kau memantauku? Apakah aku bisa memastikan bahwa kau benar-benar merupakan seniman bela diri dari aliansi Murim?" Sambil berjalan ia berkata, "Dasar sialan, kau telah menuduh seseorang yang sama sekali tidak bersalah. Asal kau tahu, aku bukanlah seseorang yang seperti itu." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung pergi meninggalkan Wonwi. Bahkan di saat yang bersamaan, satu persatu dari mereka langsung menghilang di balik kerumunan banyak orang. Kemudian Wonwi mengalihkan pandangannya kepada Gyungin. Ia mengisyaratkan kalau ia telah mengurus semua orang yang telah mengawasinya sejak dari tadi. Lalu Wonwi berkata, "Karena aku sudah mengurus para bajingan itu, maka sekarang kau memiliki sebuah hutang kepadaku." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.